I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Andriani, mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Bina Bangsa Getsempena, program studi pendidikan matematika. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di Sekolah Islam Terpadu Aulia di kawasan Jalan Jombang Raya nomor 49 Jombang Ciputat, Tangerang Selatan. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Another minute, hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku siswa kelas 10? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Zahra, gimana kabarnya Zahra? Baik, Bu. Kamu gimana kabarnya, Fai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin bener kamu sakit ya, gimana sekarang sudah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berdoa dulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya, silakan. Ya, Faris untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abinandra hadir? Hadir. Azila Kalisa Putri? Hadir. Fabiano ada? Hadir, Bu. Hadir. Fairus ada? Hadir. Hadir. Muhammad Naufal Aziz? Muhammad Adil Askia? Kia ada? Gimana Kia, keadaannya sudah mendingan? Nah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Kia. Amin. Alhamdulillah semua teman-teman hadir semua ya ketua kelas? Oke, alhamdulillah. Indonesia airku, tanah tumpahnya Indonesia. Kepada tanah air ya, insya Allah. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah ini ada beberapa quotes nih dari seorang ilmuwan Islam, seorang namanya Al-Hawarizmi. Seperti nama kelas kalian, kelas 10 Al-Hawarizmi. Al-Hawarizmi adalah seorang matematikawan Islam. Ditanya tentang wanita terbaik, kemudian beliau menjawab, jika wanita itu berakhlak baik, maka ia sama dengan 1. Jika dia cantik, maka tambah 0 kepada 1 menjadi 10. Jika dia kaya, maka tambah 0 lagi, jadi sama dengan 100. Dan jika dia dari keluarga baik-baik, maka tambah 0 lagi, jadi sama dengan 1000. Masya Allah.
Tetapi jika yang satu itu tidak ada, maka tiada apa yang tersisa pada wanita tersebut kecuali sekelompok angka 00. Betul tidak? Nah, 0 yang banyak tidak ada artinya kalau angka satunya tidak ada. Nah, beliau ini adalah Bapak Aljabar yang menemukan angka 0 dan 1. Selanjutnya, sebelum memulai belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning berbantu LKPD dengan pendekatan saintifik menggunakan penerapan TIPEC dan konsep HOTS. Diharapkan peserta didik dapat, yang pertama kalian dapat menyebutkan perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangan, kosekan, sekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku. Yang kedua, kalian dapat menemukan perbandingan sinus, kosinus, tangan, kosekan, sekan, dan kotangan. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Nah, jadi harapannya setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat menyelesaikan soal-soal dari trigonometri. Nanti di akhir, pokoknya proses pembelajaran ini kita akan lalui dengan model pembelajaran problem based learning. Kemudian nanti di akhirnya akan ada penilaian ya. Kemudian nanti pastinya Ibu akan memberikan soal pretest dan juga soal posttest. Pembelajaran kita hari ini problem based learning, yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok, yang keempat menggambarkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tadi ada yang bertanya, apa sih manfaat dari trigonometri? Mengapa trigonometri itu penting untuk kita pelajari? Nah, ini salah satu contohnya. Namanya teodolit. Ada yang pernah melihat teodolit nggak? Teodolit itu adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar. Mungkin kalian suka pernah lihat di jalan, seperti orang megang tripod terus ada yang ngamerin itu. Pernah lihat nggak di jalan-jalan? Itu bukan dia lagi mengamerain sesuatu, bukan. Tetapi itu adalah alat teodolit namanya. Nah, sebelum kita mulai, selanjutnya adalah silakan kalian keluarkan handphone kalian. Kalian bisa scan QR code ini untuk menyelesaikan soal pretestnya. Jadi Ibu ingin mengetes dulu nih kemampuan awal kalian sudah sampai mana. Ya, coba silakan. Apakah ada kendala dalam mana? Apakah sudah bisa, Sofi? Iya, harus masuk lewat Google. Dia pencet. Masuknya lewat Google. Nah, iya, pencet yang tadi ya, yang Microsoft. Gimana sih bisa? Sudah join? Oke, kamu sudah join juga. Oke, tinggal Ibu. Oh iya, sudah pada masuk semua. Sudah 18-19 orang dari 28 siswa. Gimana pilih masih? Kita klik ini aja kodenya 843554. Sabita sudah join, Naura udah, Maya udah, Zahra udah, Mami udah, Sultan. Oke, di sini sudah 21 orang, siapa lagi yang belum? Ani udah, Haris udah, Afat, Abi, Mirza udah. Yang perempuan yang masih terkendala? Oke, kalau kamu penasaran apa itu aplikasi trigonometri dalam kehidupan nyata, kita akan lihat sekarang ya, setelah ini. Terima kasih atas pertanyaan yang amat, nanti Ibu akan beritahukan, Ibu akan tampilkan. Silakan kita saksikan video berikut. Kita akan lihat kalian bisa mendiskusikan bersama teman kalian bagaimana cara penyelesaian dari masalah tadi. Jadi yuk silakan kalian bentuk kelompok dulu sesuai dengan hasil pretest tadi ya. Berarti pembagian kelompoknya adalah ini. Silakan yuk kita mulai bergegas. Nanti Bu akan berikan LKPD-nya dan kalian akan membrainstorming bersama teman-teman kalian untuk menemukan solusi dari masalah kontekstual trigonometri. Kelompoknya agak bareng, agak ke ya. Kelompoknya kalian agak geser ke kanan dikit. Kelompoknya Faiz. Ini ke tembokin aja. Jadi kan Bu Dewi kan langsing nih, ntar tuh bisa lewat.
Gitu ya. Nah, oke. Yang laki-laki bisa ini agak ke oh ini aja nih. Ini ke sini aja nih. Kamu kelompok yang berempat ini agak ke kanan terus ke depan sini. Iya. Ini. Ya, silakan. Oke, ini ya kerjakan, silakan diskusikan LKPD-nya bersama teman-teman dari kelompok kalian. Kalian boleh membacanya dari bahan ajar yang sudah Ibu share di Microsoft Teams. Bisa juga kalian cari sumbernya dari internet, silakan. Yang penting hasil diskusi nanti dituliskan di LKPD ini. Silakan, ini LKPD-nya ya? Boleh, tapi tentunya jangan buka hal yang lainnya ya. Oke. Baik, ini untuk kelompok yang Syaza dan kawan-kawan, Sofi, silakan. Ya, sama-sama. Silakan sih kelompoknya Syifa, Luna. Ini untuk kelompoknya Zahra, Ufai, Naura, dan Sabita. Ya, silakan dicoba kerjakan. Boleh kalian boleh ya? Ya, harus dinamain. Terus nanti cara mengerjakannya boleh kalian lihat dari bahan ajar yang sudah pernah Ibu share di Microsoft Teams ya. Kemudian kalian boleh juga sambil searching di internet juga boleh. Satu kelompok, satu HP aja membukanya. Boleh digambarkan dulu, diilustrasikan kira-kira bagaimana nih jarak rumah Luna, kemudian sekolah, kemudian stasiunnya ada di mana. Boleh kamu gambarkan ilustrasinya dulu di bawahnya. Bawah sini. Gimana? Kenapa Dayan? Ada kendala kah? Oh, Dayan lagi. Oh ya, silakan boleh. Jadi kalau untuk masalahnya Zayan tadi menggunakan konsep perbandingan apa? Tan desa. Tangan desa, tan alfa sama dengan depan per samping. Oke. Ngitung apa sayang? Kita lagi nyari ininya. Sisi depannya. Nah, dengan menggunakan konsep apa nih untuk mencari sisi depannya? Konsep apa? Konsep apa? Sinus. Sinus untuk mencari Di depannya. sisi depan. Oke, kamu sudah bikin simulasi apa? Ilustrasi dari masalah tersebut? Sudah. Bagaimana gambarnya? Kan dari rumah Luna ke stasiun Sidimara itu diberitahu itu 180. Terus ternyata dari rumah Luna ke sekolah itu membentuk segitiga siku-siku yang jaraknya 300 meter. Terus ditanyain dari stasiun Sidimara ke sekolah Luna itu berapa jaraknya. Oke, berarti bisa menggunakan konsep apa nih? Trigonometri buat nyari sinus atau depan. Baik. Nah, itu silakan dilanjutkan ya. Sekarang coba kamu lihat ini kan nggak sudut nih. Jarak dari sekolah Luna. Sekolah Luna ya. Sekolah Lunanya mana? Sekolah Lunanya yang mana? Yang itu. Dari sekolah Luna ke stasiun mana? Ini berarti jaraknya dari mana ke mana? Dari situ. Terus berarti sudutnya yang mana harusnya? Jarak yang di depan. Sisi depannya yang mana? Sisi depan dari sudut yang ada di depan ini yang mana? Ya, alfa yang depan. Jadi alfa depannya adalah ini. Kalau beta depannya adalah ya. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini sin alfanya 4/5. Betul nggak? Alfanya kan berarti 4 depan per miring ya. Di depan per miring. Ini ceritanya miringnya belum diketahui nih. Miringnya belum diketahui. Jadi misalnya kita anggap X aja kan. Sebenarnya ini yang pengen dicari sisi depannya. Jadi kalau mencari sisi depan, maka sisi miringnya pindah ruas ke sebelah kiri. Kurang. Jangan lupa untuk masalahnya oh iya, share YouTube-nya ya, nanti kalian bisa. Tapi kalau sudah tetap tempat baris. Halaman terakhir. Ya, nanti yang Zayan terus di sini masalah. Boleh. Nanti kalau sudah selesai, yang sudah selesai difotokan, kemudian kirim ke chat ya, ke chat Teams Japri Kebudewia. Chat Teams Japri Kebudewia biar saya tampilkan di depan. Oke. Untuk masalahnya Zayan, nanti kalian bisa lihat YouTube-nya sudah Ibu share di grup chat.
Terus masalahnya Zayan silakan dituliskan juga di LKS-nya. Gimana untuk kegiatan ini, apakah ada yang kesulitan? Belum? Sejauh ini belum? Oke. Sekarang sedang mengerjakan apa? Kegiatan yang mana? Kegiatan satu. Kegiatan satu. Kegiatan satu itu tentang apa? Ya, ergonometri. Oke, berarti dituliskan dulu dong. Ini udah dituliskan belum? Oh, nanti dituliskan juga di sini ya. Jadi nanti kalau ini sudah selesai, ini kamu foto, kemudian upload di assignment, kirim ke chat Teams Ibu. Nanti Ibu akan tampilkan di depan. Jadi kalian presentasi di depan ntar ya. Oke, keren. Ya, gimana Ufai? Ada yang mau ditanyakan? Kan ini 500 akar 3 kan jadiin itu meter. Iya. Berarti ini jadi 5 akar 3 atau gimana? Nah, gimana? 500 akar 3 cm. Kalau diubah ke meter berarti dibagi atau dikali? Dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 100. Berarti 500 akar 3 dibagi 100 berapa? 5 akar 3. 5 akar 3, betul. Bukan 0,3. Enggak, bukan. Jadi ingat kembali pelajaran di semester 1 kalau bentuk akar yang diselesaikan adalah yang bisa diselesaikan. Kalau akar itu berarti udah nggak bisa diselesaikan. Gitu. Ya, sama-sama sayang. Gimana? Ada kendala? Belum ada? Oke. Oke, gimana kelompoknya kamu? HP-nya saya kamu siapa tuh? Terus diakar ya Keren, ya, tuh dilanjutkan apa ya? Ini paham ya? Mantap. bisa sadi. Iya, kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Makanya kalau sinus adalah demi, kalau kosekan adalah mide. Gitu. Kemudian sekan ini kebalikan dari apa berarti nih? Kosinus kan? Karena kosinus adalah sami. Kalau sekannya adalah bisa. Nah, terus kalau tangan juga. Kalau kotangan ini apa? Kotangan kebalikan dari apa berarti? Kebalikan dari tan bukan Bu? Tan. Kenapa bisa kebalikan dari tangan? Karena Tangannya tangan adalah? itu adalah tan kalau nggak salah. Hah? Desa deh. Desa. Kalau kotangan? Sade. Ya, seperti itu ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan dituliskan. Kemudian masalah Zayan tadi kalian selesaikan juga ya. LKS-nya Zayan sudah Ibu share di chat ya. Grup ya. Silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan tentang jadi perkenalkan, nama saya Putri, kemudian ada teman saya Syaza, Sofi dan juga Sabrina. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang permasalahan kegiatan 1. Untuk soal permasalahan pertama itu jarak rumah Luna dan sekolah sebenarnya hanya 300 meter. Namun karena tidak ada akses jalan, setiap berangkat sekolah Luna harus melewati jalur yang cukup jauh. Jalur dari rumah Luna ke sekolah membentuk sudut siku-siku di stasiun Sudimara yang jaraknya 180 meter dari rumah Luna. A merupakan sudut yang terletak tepat di area rumah Luna dengan sin A sama dengan 4/5, cos A sama dengan 3/5, dan tan A sama dengan 4/3. Jika beta merupakan sudut yang terletak tepat di area sekolah, maka berapakah jarak dari sekolah Luna ke stasiun Sudimara? Berapakah nilai sin B, cos B, dan tan B? Selanjutnya, yang diketahui dari masalah di atas, sisi samping sudut A itu sama dengan 180, kemudian sisi miring sudut A 300. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah jarak sekolah Luna ke stasiun Sudimara, kemudian ditanya sin B, cos B, dan juga tan B.
Berikut adalah definisi perbandingan sin A sama dengan sisi depan per sisi miring, maka sin B sama dengan sisi depan per sisi miring, dan cos B sisi samping per sisi miring, serta tan B sisi depan per sisi samping. Nah, di sini kita bakalan cari yang pertama itu paling bawah, jarak dari sekolah Luna ke stasiun Sudimara itu dapat kita simpulkan sudutnya itu 240. Nah, sin A kita ketahui yaitu 4/5. Nah, sin A itu sebenarnya sisi depan per sisi miring. Sedangkan sisi depan itu 4/5. Nah, kita dikalikan dengan 300 karena 300 itu yang udah kita ketahuin tadi adalah jarak rumah Luna ke sekolah. Habis itu kita dapat hasilkan 240. Nah, terus kita mencari nilai sin B. Sin B itu adalah 180 dibagi 300, cos B itu 240 dibagi 300, dan tan B itu 180 dibagi 240. Nah, selanjutnya Untuk mencari sisi miring dari jarak rumah Luna ke sekolah adalah dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ya. Rumusnya adalah akar 300 kuadrat kurang 180 kuadrat sama dengan 90.000 kuadrat kurang 32.400 kuadrat sama dengan akar 57.600 kuadrat sama dengan 240 meter diketahuinya. Silakan dibuka dengan salam, terus perkenalkan anggota kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan yang soal kegiatan kedua. Perkenalkan, kalau saya adalah Amar. Sebelah saya Nashwan, di sana itu Aziz, dan paling ujung itu Hanif. Oke, mari kita buka. Permasalahan kedua. Fadlan memiliki tinggi badan 165 cm terukur sampai ke mata, berdiri pada jarak 15 meter dari suatu pohon. Ia melihat puncak pohon dengan sudut elevasi adalah 30 derajat. Ditanya berapakah tinggi pohon yang diamati oleh Fadlan? Yang diketahui dari masalah di atas adalah tinggi badan Fadlan yaitu setinggi 165 cm. Jarak Fadlan ke pohon adalah 1.500 cm. Sedangkan sudut elevasi yang diketahui adalah 30 derajat. Lalu yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Oke, jadi kan kita sudah dapat tinggi Fadlan. Tinggi Fadlan itu 160 cm. Jadi caranya itu kita kali kan sudut elevasi 30 derajat ya. Jadi tan theta itu kan 30 derajat. Jadi 30 derajat tan itu sama dengan 1/3 akar 3 dikali jarak Fadlan ke pohon yaitu 1.500 cm. Kan 15 meter, jadi 1.500 cm. Jadi 1.500 cm kali 1/3 akar 3 sama dengan 500 akar 3. Tinggal ditambahin sama tinggal ditambahin sama tinggi Fadlan yaitu 165 cm. Atau kalau jadi meter itu 1,65 meter. Jadi 500/3 cm kita berubah jadi meter itu 5 meter akar 3. Ditambah 1,65 meter. Kan tuh kan ada akar, jadi harus ditambah ya. Jadi ya hasilnya itu 5/5 akar 3 tambah 1,65 meter. Ya. Sekian, terima kasih. Silakan kelompok lain, anggotanya ada yang mau menambahkan mungkin? Sudah cukup. Oke, kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kelompok mana yang mau bertanya? Ya, kelompoknya Fatir ya, boleh. Silakan Fatir jika ingin bertanya atau saya Terus ingin tanya gimana cara hitung sisi depannya yang tadi disebutin 1/3 dikali 1.500. Oh, sisi depannya. Ya. Kita belum tahu sisi depannya, jadi di X aja, jadi X per 1.500 cm gitu. gimana? Teman yang lain mau bantuin? Ya, kalau mau menjawab boleh menggunakan ini. Boleh. Silakan jawab. Ini kan kita belum tahu sisi depannya, jadi sisi depan itu berarti X. Jadi X per 1.500 cm.
Kan 1.500 cm tinggal dikali 1/3 akar 3. Jadi 500 akar 3. Sisi depannya itu ya itu. Oh, sisi depannya itu. Seperti itu. Gimana kelompoknya virus? Sudah jelas? Oke, alhamdulillah. Silakan boleh ditutup. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jawabannya sudah benar ya. Untuk masalah yang kedua, dikuleri tempat tinggi pohon sama dengan 5,5 akar 3 ditambah 1,65 meter. Karena di sini tadi juga sudah dijelaskan bahwa penjumlahan dengan akar itu tidak dibenarkan untuk digabung menjadi atas tiga. Terima kasih. Boleh. Baik, selanjutnya masalah Saya ingin menanyakan saya ingin menanyakan bagaimana sih cara mengidentifikasi sisi dari sudut A atau sudut B? Terima kasih. Siapa yang mau menjawab? Identifikasi sudut A, sudut B, atau sudut alfa sama sudut beta kan ya. Nih, kita dapat ketahui dari soal kalau misalnya udah ada 300 itu dari jarak rumah ke sekolah dan 180 itu jarak dari rumah Luna ke stasiun. Nah, dari yang ditanyakan itu kan sudut beta. Kita dapat dapat ketahui di sini sinus, cos sama tangan itu dapat dari mana? Jadi kalau misalnya sin itu berarti kan depan per miring. Kalau misalnya cos itu samping per miring. Terus tangan itu depan per samping. Jadi itu cara kita mengidentifikasikan sudut A sama sudut B. Dimengerti? Oke. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk. Masya Allah, keren sekali ya. Benar sekali tadi jawabannya, pertanyaannya udah bagus dari Faris. Kemudian sudah dijawab juga dengan kelompok Sofi, Putri, Syaza, dan Sabrina. Tadi keren banget dan jawabannya alhamdulillah sudah benar. Matematikanya pakai kuisis. Seru, keren. Supaya kalian bisa menyegarkan, ada lagu-lagu, ada musiknya, ya kan? Nah, karena waktunya udah habis, Ibu N ya. Oke, kita lihat siapakah yang juara pertamanya nih. Silakan di-scan kembali, kemudian kalian isi. Ibu berikan waktu 2 menit saja. Nanti setelah ini, Ibu minta perwakilan di antara kalian untuk menyampaikan referensinya secara langsung ya. Ya, silakan. Jadi refleksi buat hari ini yang nomor pertama itu kan
Apa tantangan dan hambatan yang kamu alami dalam pembelajaran ini? Jujur dalam pembelajaran tentang materi trigonometri ada kesulitan sedikit tentang memahami soalnya, terus kayak menggambarkan letak-letak sudutnya itu gimana atau enggak yang diketahuinya itu ditaruhnya di mana. Terus kalau misalnya buat nomor 2, bagaimana menurutmu yang paling sulit dari pembelajaran ini? Mungkin lebih ke harus lebih detail sih, soalnya kan kalau pakai Pythagoras itu kita harus mengakar-akarin kan. Jadi ada beberapa yang harus kita lebih kendalikan gitu deh. Oke, baik. Terima kasih Sofi. Boleh beri aplaus untuk refleksinya. Nah, selanjutnya pertanyaan 3 datang. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil pelajaranmu? Jadi saya mungkin akan lebih detail ya, pastiin lebih detail Pak dalam menjawab soal, jangan terburu-buru dalam menjawab soal ya. Dan untuk memahami lebih dalam materi pelajaran ini, upaya apa yang kamu lakukan? Saya akan mempelajari lebih dalam trigonometri. Bukan hanya sinus, kosinus, tangen saya, tapi kosek, kotan sama sekan juga.